Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua sehat-sehat saja dan tidak ada satupun kendala untuk mengikuti mata kuliah hukum internasional hari ini ya. Jadi rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik dari hukum internasional, di mana ini merupakan topik ke-8 kalau saya tidak salah dari materi hukum internasional yang akan saya paparkan ini. Baik, rekan-rekan mahasiswa, langsung saja bahwa pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Setelah kita membahas pada beberapa waktu lalu dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir bahwa kita sudah mengetahui sebenarnya bagaimana sih hukum internasional itu, posisinya bagaimana sih, lalu sejarahnya juga kita sudah membahas, karakteristiknya juga sudah kita bahas itu semua, dan hari ini kita akan membahas sebenarnya posisi hukum internasional itu bagaimana sih kan gitu. Bagaimana hubungan antara kedua sistem hukum ini? Mari kita lihat satu persatu. Oke. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bidang hukum yang terpisah dan berdiri sendiri? Jadi, ketika kita mengetahui ada hukum internasional, lalu ada juga hukum nasional, pertanyaan mendasarnya adalah, apakah kedua sistem hukum ini merupakan sistem hukum yang terpisah? Artinya berdiri sendiri. Kira-kira bagaimana? Coba, apakah ini menjadi satu kesatuan atau memang terpisah sama sekali? Nah, pertanyaan yang mendasar lainnya adalah, apakah di antara kedua hukum tersebut secara hierarkis ada yang lebih unggul dibanding yang lainnya? Yang satu hukum internasional, yang satu hukum nasional. Apakah di antara keduanya ini ada yang lebih unggul, yang lebih diunggulkan misalnya gitu. Jadi ada yang satu yang lebih tinggi dan satu lagi yang lebih rendah. Nah, untuk memahami dan menjawab dari dua pertanyaan mendasar ini, hari ini saya akan menjelaskan dua teori sebenarnya, ada teori besar di mana nantinya teori itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, kita langsung saja lihat. Teori-teori hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Jadi ada teori-teorinya rekan-rekan sekalian untuk menjelaskan suatu hubungan kan gitu. Teori yang pertama adalah teori dualisme. Dari namanya saja kita tahu artinya ini teori yang menganut paham dua kan gitu. Artinya bercabang. Tapi kalau untuk menjelaskan hubungan hukum internasional dan hukum nasional bagaimana? Kita lihat. Oke. Menurut teori dualisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua perangkat hukum yang berdampingan dan terpisah. Nah, berdampingan tapi terpisah. Jadi, pendapat ini dinyatakan oleh Triple dan Stroop, di mana mereka percaya bahwa yang namanya hukum internasional dan hukum nasional ini merupakan dua perangkat hukum yang berdampingan, tapi dia berpisah. Artinya, secara tidak langsung dikatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan suatu hukum yang berbeda, gitu. Berdampingan, namun dia terpisah. Nah, aliran dualisme ini memandang bahwa hukum internasional memiliki status lebih rendah dibanding dengan hukum nasional, gitu. Jadi kalau kata teori ini, posisi dari hukum internasional itu lebih rendah dibanding dengan hukum nasional. Artinya hukum nasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi posisinya dibanding dengan hukum internasional. Oke. Lalu secara historis, pandangan dualisme ini merupakan cerminan spirit pada zamannya, yakni sikap yang menunjukkan nasionalisme radikal yang menggebu-gebu. Jadi rekan-rekan sekalian,
seperti yang pernah saya sampaikan pada sejarah hukum internasional, bahwa ketika negara-negara merdeka waktu itu, mereka percaya bahwa hanya pemerintahan negaranya sendirilah yang berhak untuk mengatur negara itu sendiri. Sehingga instrumen hukum lainnya, termasuk hukum internasional, itu merupakan instrumen hukum yang sepertinya bisa dikesampingkan seperti itu. Jadi ketika rata-rata negara-negara waktu itu sudah merdeka, mereka memiliki prinsip bahwa ya negara kita kita yang mengatur kan gitu. Sehingga instrumen hukum apapun yang ada di dunia ini tidak berhak mengatur negara kita seolah-olah kayak gitu. Jadi sikap nasionalisme radikal yang menggebu-gebu karena memang baru euforia merdeka misalnya, mereka punya instrumen hukum sendiri sehingga ketika ada yang namanya instrumen hukum lainnya, mereka tidak menanggapi itu secara serius. Artinya ya kalau yang harus diikuti ya hukum nasional saja karena itulah hukum yang tertinggi seperti itu. Jadi teori dualisme itu asal muasalnya lebih berdasarkan historis ketika negara-negara zaman dulu itu menunjukkan nasionalisme radikal yang menggebu-gebu. Ya, kita tahu seperti yang pernah saya sampaikan bahwa negara merdeka itu memiliki yang namanya kedaulatan. Dan yang namanya kedaulatan itu ya kemampuan sebuah negara untuk mengatur rumah tangganya sendiri, untuk mengatur instrumen-instrumen yang ada. Sehingga instrumen yang dianggap itu di luar, berasal dari di luar negaranya, ya itu bisa kita abaikan. Sehingga wajar ada pemahaman terkait dengan teori dualisme ini yang menempatkan hukum nasional lebih tinggi posisinya dibanding dengan hukum internasional. Oke, saya lanjut ya. Nah, kita lihat secara bagannya. Oke, ini ada dua instrumen hukum, yang satu hukum internasional dan yang satu adalah hukum nasional. Nah, berdampingan seperti yang tadi, berdampingan namun terpisah. Jadi ada garis pemisah di antara hukum internasional dan hukum nasional. Nah, jadi teori dualisme menyatakan bahwa ini merupakan dua hukum yang berbeda, tidak satu gitu loh. Nah, di mana hukum nasional dan hukum internasional ini memiliki sumber hukumnya sendiri, subjek hukumnya sendiri, lalu struktur hukumnya sendiri. Gitu. Jadi ini dua hukum yang berbeda karena apa? Sumber hukumnya mereka punya sendiri. Subjek hukumnya kita punya sendiri. Struktur hukumnya punya masing-masing. Gitu. Nah, kita lihat. Kalau hukum internasional, apa sumber hukumnya? Nah, secara garis besar sumber hukumnya adalah kesepakatan-kesepakatan negara. Meskipun kita sudah pernah membahas ini sebelumnya kan beberapa sumber hukum dari hukum internasional itu. Lalu untuk subjek hukum internasional. Nah, secara garis besar lagi subjek dari hukum internasional ini ya negara. Gitu. Dan kalau berbicara struktur hukum, maka struktur hukum bagi hukum internasional itu ya tidak ada. Gitu. Nah, nanti akan saya jelaskan apa itu struktur hukum maksudnya di sini. Nah, lalu hukum nasional, bagaimana sumber hukumnya? Sumber hukum dari hukum nasional itu ya kekuasaan negara. Artinya negara bersama dengan lembaga-lembaganya, merekalah yang akhirnya membuat atau mengkodifikasi suatu hukum yang kemudian hukum itu digunakan dalam sebuah negaranya. Jadi kekuasaan negaranya itu yang akhirnya memunculkan sumber hukum itu sendiri di hukum nasional. Lalu subjek hukumnya. Oke. Bagi hukum nasional, siapa yang menjadi subjek hukumnya? Ya individu. Maksudnya adalah ya setiap warga negara yang ada di negara itu. Gitu. Nah, lalu struktur hukumnya ini
Struktur hukum itu artinya kalau dalam hukum nasional seperti Indonesia misalnya, kita punya yang namanya ada lembaga eksekutif, ada legislatif, yudikatif. Eksekutif itu sebagai pelaksana, legislatif itu dia berfungsi sebagai pembuat dari sebuah aturan, lalu yudikatif ya penegak dari peraturan-peraturan yang ada. Nah, ini struktur hukum di hukum nasional. Bagi hukum internasional ini tidak ada. Gitu. Kita tidak mengetahui siapa sebenarnya yang punya secara kelembagaan yang membuat hukum internasional. Akan sulit ditelisik karena itu tadi sumber hukumnya dia bisa berasal dari kesepakatan-kesepakatan negara, tidak berasal dari suatu lembaga yang memang seperti dalam hukum nasional ada lembaga yang rigid gitu. Ada eksekutif, ada yudikatif, meskipun dalam struktur hukum internasional pun sama. Ranah yudikatif ada ICC, ada ICJ, itu merupakan lembaga-lembaga yudikatif dalam hukum internasional. Namun ya itu tadi, itu kemudian berbeda dengan hukum nasional. Nah, ini artinya bisa kita lihat dari sini secara bagan bahwa ternyata hukum internasional dan hukum nasional itu berbeda. Jadi dua hukum yang berbeda. Nah, pada dasarnya baik hukum internasional maupun hukum nasional bersumber dari kemauan negara, yaitu kemauan negara untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pada kenyataannya, seringkali hukum nasional tunduk pada hukum internasional. Pertentangan antara keduanya bukan bukti perbedaan struktural, tetapi hanya kurang efektifnya hukum internasional. Ya? Tidak akan mungkin dipersoalkan mengenai hierarki antara keduanya. Karena menurut paham ini, hukum internasional dan hukum nasional pada hakikatnya tidak saja berlainan dan tidak tergantung satu sama lain, tetapi juga terlepas satu sama lain. Sehingga tidak mungkin ada pertentangan di antara keduanya, yang mungkin ada hanya penunjukan. Hukum internasional memerlukan transformasi terlebih dahulu untuk dapat berlaku dalam lingkungan hukum nasional. Nah, ini rangkuman dari teori dualisme ini. Jadi kalau menurut teori dualisme, tidak akan mungkin dipersoalkan mengenai hierarki antara keduanya. Jadi tidak mungkin dipersoalkan karena memang ini merupakan suatu struktur hukum yang berbeda. Kalau strukturnya sama, seperti di negara kita, misalnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, artinya itu kan satu instrumen yang sama dalam negara kita, sehingga bisa dipertentangkan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Gitu. Sudah jelas bahwa yang namanya undang-undang itu lebih tinggi dibanding dengan peraturan presiden misalnya. Kalau dalam peraturan perundang-undangan kita. Sudah jelas bahwa yang namanya peraturan daerah provinsi itu lebih tinggi dibanding peraturan daerah kabupaten kota misalnya. Nah, itu semua bisa kita urutkan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah karena memang itu merupakan satu elemen yang sama, ya hukum nasional kita. Berbeda ceritanya kalau seperti menurut teori dualisme ini, karena memang itu berbeda, maka ya tidak bisa kita urut mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Seperti itu. Jadi tidak mungkin ada pertentangan di antara keduanya. Yang mungkin ada hanya penunjukan. Gitu. Hukum internasional memerlukan transformasi terlebih dahulu untuk dapat berlaku dalam lingkungan hukum nasional. Nah, yang menarik dari teori dualisme ini, menurut teori dualisme bahwa yang namanya hukum internasional itu perlu transformasi terlebih dahulu untuk dapat berlaku dalam lingkungan hukum nasional. Jadi, kalau berbicara tentang hukum internasional itu bisa ditaati oleh suatu negara kalau sudah dirubah, sudah ditransformasikan terlebih dahulu menjadi hukum nasional, gitu.
Jadi kalau hukum internasional itu sudah dirubah menjadi hukum nasional, maka hukum nasional itu hukum internasional yang tadi baru bisa diikuti gitu. Oke, gitu ya. Jadi ini teori dualisme gitu. Tidak mungkin ada pertentangan di antara keduanya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa karena memang ini berbeda, maka ya tidak akan ada pertentangan. Ya karena memang dari sononya ya udah beda gitu loh. Maka tidak bisa dipertentangkan. Tidak apple to apple untuk dipertentangkan. Seolah-olah seperti itu. Yang mungkin ada hanya penunjukan. Maksudnya adalah ketika ada suatu isu tertentu misalnya, maka dan suatu negara itu tidak memiliki instrumen hukum untuk mengatur itu, maka dia akan menggunakan hukum-hukum internasional sebagai acuannya misalnya. Contohnya misalnya ketika Indonesia tidak memiliki ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang emisi karbon misalnya untuk menjaga kelestarian alam ini. Nah, ketika Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan itu, Indonesia tidak punya dasar hukum. Bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya untuk menjaga bumi misalnya dari emisi karbon? Padahal Indonesia tidak punya aturan hukumnya. Nah, maka Indonesia bisa mengacu terhadap sebuah instrumen hukum internasional yang sudah ada yang memang mengatur tentang itu. Gitu. Misalnya Kyoto Protokol Kyoto misalnya mengatur tentang itu. Maka Indonesia bisa mengacu terhadap instrumen hukum itu untuk dijadikan landasan bagaimana Indonesia itu berupaya mengurangi emisi karbon di Indonesia. Misalnya artinya penunjukan. Nah, itu teori dualisme. Lalu teori monisme. Apa itu teori monisme? Nah, menurut teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar, yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Hukum nasional dan hukum internasional hanyalah merupakan hukum utama bagi hukum nasional. Nah, ini penting saya bacakan kembali. Hukum nasional dan hukum internasional hanyalah merupakan hukum utama bagi hukum nasional. Tokohnya adalah Hans Kelsen, juga Lauterbach. Oke, bagannya kita lihat untuk teori monisme. Kalau menurut teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional ini merupakan satu kesatuan yang sama sebagai sebuah instrumen hukum. Jadi satu, ya sama-sama hukum. Ya gitu. Kita lihat. Oke. Nah, kalau artinya kalau menurut teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional ini sama-sama mengatur tentang individu. Di mana bagi hukum nasional individunya itu lebih ke perseorangan. Kalau hukum internasional, individu itu maksudnya dia secara kolektif yang mengikat suatu negara. Ini menurut teori monisme. Ketika suatu instrumen hukum internasional itu sudah mengikat sebuah negara, maka mau tidak mau, ya warga negara yang ada di situ pun ya akan mengikutinya. Artinya secara kolektif diikat. Ini berdasarkan bagan yang ada. Menurut teori monisme bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional mungkin ada hubungan hierarki. Karena itu tadi, karena memang satu. Jadi karena memang sama. Gitu. Karena memang sama-sama sebuah instrumen hukum, maka antara hukum internasional dan hukum nasional mungkin ada hierarki katanya. Nah, paham ini melahirkan dua teori lainnya tuh kan, muncul lagi. Jadi dari teori monisme itu muncul dua teori lainnya. Yang pertama, teori monisme dengan
primat hukum nasional. Yang kedua, monisme dengan primat hukum internasional. Waduh, apalagi nih? Ini makin bingung, makin bikin bingung si Akbar ini. Kita lihat satu-satu ya. Nah, kalau berdasarkan monisme tadi ini, hukum nasional dan hukum internasional itu ya sama saja. Sama-sama merupakan sebuah instrumen hukum. Di mana ini merupakan satu kesatuan sistem hukum, lalu juga kemungkinan memunculkan sebuah hierarki, artinya akan ada yang lebih tinggi dan lebih rendah, dan juga ada pengutamaan salah satu hukum. Maksudnya pengutamaan artinya akan ada yang lebih diutamakan. Nah, kita lihat. Monisme dengan primat hukum internasional. Karena kan tadi sudah saya sampaikan bahwa teori monisme ini melahirkan teori hukum lainnya, yaitu primat hukum nasional dan primat hukum internasional. Dari yang pertama, monisme dengan primat hukum nasional. Hukum internasional adalah lanjutan hukum nasional untuk urusan luar negeri. Jadi menurut teori ini, hukum internasional adalah bersumber dari hukum nasional. Nah, hukum internasional adalah lanjutan dari hukum nasional untuk urusan luar negeri. Jadi menurut teori ini, hukum internasional adalah bersumber dari hukum nasional. Nah, menurut monisme primat hukum nasional itu lebih utama. Karena menganggap bahwa hukum nasional itu lebih tinggi dibanding hukum internasional. Sehingga yang lebih utama, tadi pengutamaan itu ya hukum nasionalnya. Lalu hukum internasional bagaimana? Hukum internasional itu merupakan manifestasi dari hukum nasional untuk urusan luar negeri. Jadi kalau suatu negara ingin mengatur negara lain seolah-olah kan gitu, maka ya jangan pakai instrumen hukum nasionalnya, nggak akan bisa. Untuk urusan luar negeri, maka dia harus pakai instrumen hukum internasional. Nah itu fungsinya. Gitu. Jadi Indonesia sampai kapanpun tidak akan bisa mengatur Malaysia dengan hukum-hukum nasionalnya Indonesia. Tapi Indonesia bisa ikut mengatur Malaysia dengan instrumen hukum internasional misalnya. Sederhananya, misalnya ketika ada China ASEAN Free Trade Area misalnya, negara-negara Asia Tenggara lalu dengan Cina. Kalau menggunakan hukum nasionalnya, Cina itu tidak akan bisa mengatur negara-negara di Asia Tenggara, tidak bisa. Tapi karena ada kesepakatan, di mana kesepakatan itu merupakan sebuah hukum internasional, maka akhirnya Cina dengan negara-negara di Asia Tenggara bisa saling mengatur, gitu lah. Jadi untuk urusan luar negeri itu nanti ujung-ujungnya adalah hukum internasional. Nah, tak ada organ dunia yang mengatur kehidupan negara tadi. Jadi karena memang negara yang merdeka itu berdaulat, maka tidak boleh negara yang lainnya itu ya mencampuri urusan luar negeri, ya urusan dalam negerinya. Karena tadi kepentingan nasional itu harus diutamakan. Gitu. Jadi inilah monisme dengan primat hukum nasional, di mana secara sederhana monisme dengan primat hukum nasional adalah monisme yang memang menempatkan hukum nasional sebagai hukum yang tinggi, yang tertinggi dibanding dengan hukum internasional. Nah, yang selanjutnya monisme dengan primat hukum internasional. Hukum nasional bersumber dari hukum internasional yang secara hierarkis lebih tinggi. Hukum nasional tunduk pada hukum internasional dan kekuatan mengikatnya berdasarkan suatu pendelegasian wewenang dari hukum internasional. Nah, contohnya dari Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 artikel 27 dinyatakan bahwa hukum nasional tidak boleh dijadikan sebagai dalih untuk menghindari dari kewajiban hukum internasional. Nah, ini bagiannya. Kalau berbicara tentang monisme dengan primat hukum internasional. Menurut monisme primat hukum internasional itu lebih utama. Sehingga
hukum nasional memiliki kekuatan mengikat karena ada pendelegasian dari hukum internasional. Gitu. Jadi hukum nasional itu memiliki kekuatan mengikat karena ada pendelegasian dari hukum internasional. Paham nggak itu? Artinya, seperti dalam poin selanjutnya, kepentingan nasional suatu negara dapat diutamakan jika tidak bertentangan dengan hukum internasional. Gitu. Nah, seperti ini landasannya adalah hukum nasional tidak boleh dijadikan sebagai dalih untuk menghindari dari kewajiban hukum internasional. Sehingga penempatannya adalah hukum internasional itu lebih utama. Gitu. Hukum nasional memiliki kekuatan mengikat. Contohnya, ketika Indonesia meratifikasi ICCPR misalnya. Nah, si ICCPR itu kan hukum internasional. Dan baru bisa memiliki kekuatan dalam hukum nasional ketika ada pendelegasian. Ketika hukum internasional itu didelegasikan untuk diratifikasi oleh hukum nasional. Artinya kalau tidak didelegasikan atau tidak diratifikasi ya tidak akan punya nilai kekuatan mengikat. Nah, ini penting, kepentingan nasional suatu negara dapat diutamakan jika tidak bertentangan. Jadi ketika memang tidak bertentangan, maka hukum nasional bisa didahulukan. Tapi ketika memang bertentangan, maka hukum internasional harus didahulukan menurut monisme primat hukum internasional yang memang menempatkan hukum internasional lebih tinggi dibanding hukum nasional. Oke, rekan-rekan sekalian, untuk penjelasan hubungan hukum nasional dan hukum internasional saya rasa cukup. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.